Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan salah satu materi terkait transduksi sinyal. Di kelompok kami ada saya sendiri, Regi Melati Fauzia, Farah Zafira Putri, dan Ella Hayati. Pendahuluan, transduksi sinyal. Transduksi sinyal itu merupakan transmisi sinyal dari molekul ekstrasel ke dalam sel yang menyebabkan terjadinya berbagai proses penghantaran respon. Nah, di sini di gambar yang sebelah kiri ini, kita dapat melihat, di sini bagian ekstraselulernya, di sini bagian intraselulernya atau bagian dari, dalam selnya atau bagian dari sitoplasma sel. Nah, di sini membran selnya. Nah, di sini ada di bagian, luar sel yaitu, molekul sinyal yang nantinya akan berikatan, di reseptor pada membran sel, lalu nanti, pesan dari sinyal tersebut nanti akan, masuk, ke dalam sel berupa molekul-molekul relay atau molekul-molekul yang akan teraktivasi. Nah, di sini disebut, transduksi atau, jalur dari, komunikasi sel atau sinyal sel. Nah, setelah, protein-protein tersebut teraktivasi, maka nanti akan ada respon seluler. Misalnya respon, dari sinyal tersebut untuk pembuatan protein tertentu atau hormon tertentu. Nantinya akan direspon oleh sel, nanti akan dikeluarkan lagi ke luar sel, sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh, eee, ekstrasel tadi. Nah, sistem transduksi sinyal ini merupakan komunikasi antar sel. Tuh, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, komunikasi antar sel berarti, untuk, jalur komunikasi, antar, sel satu dengan sel yang lainnya atau, mekanisme komunikasi sel. Akan direspons secara bertahap melalui serangkaian aktivitas di dalam sel. Hasil produksinya juga dapat berupa sekresi hormon atau zat kimia lain yang kemudian akan diterima oleh sel yang berbeda atau, sel target yang, dituju oleh, hasil dari, respon sel tadi. Nah, tujuan dari, eee, transduksi sinyal ini sendiri itu mempunyai tujuan, eee, mengatur dan mengendalikan, sel sehingga dapat mempertahankan keseimbangan atau homeostasis, serta untuk memperlancar proses metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan. Nah, di gambar sebelah kiri ini kurang lebih hampir sama dengan, gambar pertama yang telah ditunjukkan sebelumnya, di mana, ada bagian dari ekstraseluler signal molekul ini yang akan berikatan dengan reseptor protein di membran sel, plasma membran. Lalu nanti akan mengaktifasi intracellular signaling proteins dan bisa hasilnya itu, yaitu berupa protein-protein efektor seperti metabolic enzyme, regulatif regulatory protein, cytoskeletal protein, di mana nanti metabolic enzyme ini akan berfungsi untuk mengubah, metabolisme. Kalau gen regulatory protein akan mengubah ekspresi gen dan cytoskeletal protein akan mengubah bentuk atau pergerakan dari si sel. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Farah Zafira. Nah, selanjutnya itu ada sekresi endokrin. Sekresi endokrin ini merupakan sekresi yang yang dimana sel yang menghasilkan messenger ini jauh dari sel target, sehingga messenger ini melalui jalur pembuluh darah untuk mencapai sel target seperti itu. Kemudian ada sel parakin, di mana sel yang menghasilkan messenger dekat dengan sel target. Jadi sekresi ini dari sel yang menghasilkan sinyal itu dekat dengan sel-sel target, sehingga molekul sinyal hanya dikirimkan melalui celah antar sel atau disebut extracellular space. Lalu kemudian ada sekresi secara sinaptik, yaitu di mana molekul sinyal ini disebut dengan neurotransmitter, di mana molekul sinyal ini dipindahkan melalui jalur akson. Dan jarak antar sel ini memiliki jarak yang jauh, yaitu ke seluruh tubuh. Dan kemudian ada sekresi kontak dependen,
Ini melalui sinyal tergantung dengan adanya reseptor terdekat yang terdapat langsung pada membran plasma. Jadi sel yang melalui sinyal ini langsung menemui sel target yang memiliki reseptornya, dan sehingga dari situ langsung sinyal ini dikirimkan melalui reseptor yang terhadap pada membran plasma. Seperti itu. Kemudian adapun macam-macam reseptor, yaitu ada cell surface reseptor atau reseptor permukaan sel dan juga intraseluler reseptor. Nah, pada reseptor permukaan sel yang ini itu tersisip pada membran sel plasma reseptornya, dan untuk molekul sinyal yang diambil ini merupakan sinyal yang bersifat hidrofilik dan juga ukuran yang besar. Dan intraseluler reseptor ini terdapat di dalam sel. Molekul sinyalnya juga bersifat hidrofobik dan juga hidrofobik, dan kemudian ukuran sinyal ini berukuran kecil. Nah, biasanya sinyal ini berupa protein regulator yang bekerja dalam mengaktifkan gen yang nanti masuk ke dalam nukleus, dan sinyal-sinyal ini itu seperti hormon tiroid, hormon steroid, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam-macam reseptor. Nah, yang pertama yaitu ada sel surface reseptor atau reseptor permukaan sel. Nah, reseptor ini tersisip dalam membran plasma, dan untuk molekul sinyal yaitu hidrofilik dan besar. Yang kedua yaitu intraseluler reseptor atau reseptor intraseluler. Nah, untuk reseptor ini terdapat di dalam sel, serta untuk molekulnya yaitu hidrofobik dan kecil. Nah, reseptor ini merupakan protein regulator yang mengaktifkan gen. Contoh untuk molekul sinyalnya yaitu hormon steroid. Pada intraseluler reseptor, molekul sinyal yang hidrofobik dan kecil, selain dia dapat mengikat reseptor intraseluler, dia juga dapat mengikat enzim di dalam sel. Selanjutnya yaitu reseptor ekstraseluler. Pada reseptor ekstraseluler, molekul sinyal ekstraseluler itu menimbulkan perubahan pada reseptor, yaitu tanpa harus masuk ke dalam sel. Dan untuk reseptor ini terdapat 3 reseptor. Yang pertama yaitu reseptor yang mengikat ion kanal, di mana dapat kita lihat di sini sinyal serta reseptor. Serta reseptor kan ini awalnya tertutup, kemudian si kanal ini akan terbuka dan si ion masuk serta si ion dan ionnya keluar, kemudian akan menghasilkan pengaruh yang bersifat elektris. Yaitu G-protein atau reseptor yang mengikat GTC binding protein atau G-protein. Nah, di sini dapat kita lihat silian atau sinyalnya itu serta reseptor dapat mengikat G-protein, dan si G-protein ini akan mengaktifasi di sini itu akan mengaktifasi G-protein. G-protein ini akan mengaktifasi enzim serta mengaktifasi kanal ion. Pertama yaitu aktivasi enzim, di mana akan terjadi perubahan konsentrasi mediator intraseluler, kemudian pada aktivasi kanal ion, di mana terjadi perubahan permeabilitas ion pada membran plasma. Pada G-protein ini, ketika tidak ada sinyal menstimulasi atau menstimulating dari sinyal molekul, maka sinyal reseptor dan G-protein tidak akan aktif. Jadi tidak ada kontak antara keduanya. Jika molekul sinyalnya aktif atau ada, maka terjadi perubahan atau ada kontak pada reseptor G-protein yang terikat. Nah, perubahan ini yaitu pada subunit alfa yang menyebabkan GDP
yang menyebabkan GDP digantikan menjadi GTP. Selanjutnya, menyebabkan subunit alfa terpisah dari BY. Nah, jika subunit alfa dan BY aktif, maka dia akan mengatur aktivasi target protein di membran plasma. Untuk selanjutnya, yaitu reseptor yang mengikat enzim. Nah, dapat kita lihat di sini ligand atau sinyal serta reseptor di mana dia akan mengaktifasi unit katalitik dari bagian ujung reseptor yang berada di dalam sel. Thank you, terima kasih.